Salam teman-teman terkasih, kita sekarang datang dalam perkuliahan eksposisi perjanjian baru. Jadi kita belajar tema penting yaitu metode penafsiran perjanjian baru. Mengapa metode itu penting atau kita perlu metode penafsiran? Karena Alkitab ditulis dalam konteks budaya, sejarah, dan bahasa yang berbeda. Dua adalah tanpa metode kita salah memahami maknanya. Yang ketiga, metode membantu kita memahami maksud asli penulis dan penerapannya. Ada beberapa metode penafsiran, yaitu satu metode historis gramatikal, kedua metode alegoris, ketiga metode tipologis, keempat metode kanonik, kelima metode teologis biblika, keenam metode retoris naratif, yang ketujuh metode kontekstualisasi. Yang pertama kita bahas yaitu metode historis gramatikal. Kita mencoba memahami teks yang dimengerti oleh pembaca pertama dengan memperhatikan tata bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, konteks sejarah dan budaya Yunani itu sendiri, lalu tujuan penulis. Contohnya adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus yaitu pada jemaat di Korintus. Yang kedua itu metode alegoris. Metode ini melihat Alkitab sebagai sebuah buku rohani yang penuh dengan simbol dan makna alegoris, mencari makna tersembunyi atau rohani di balik teks literal itu sendiri. Contohnya adalah kisah-kisah dalam Perjanjian Lama sering ditafsirkan sebagai alegori tentang Kristus dan keselamatan. Lalu yang ketiga yaitu metode tipologis. Metode ini menghubungkan peristiwa dan tokoh dalam Perjanjian Lama dengan peristiwa dan tokoh dalam Perjanjian Baru. Jadi melihat Perjanjian Lama sebagai gambaran atau prototipe dari peristiwa dan tokoh dalam Perjanjian Baru. Contohnya lah peristiwa ular tembaga. Lalu yang lain itu kisah Nabi Musa yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dianggap sebagai tipologi tentang Kristus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah yang dalam tadi. Lalu metode kanonik yaitu menafsirkan teks berdasarkan keseluruhan kanon Alkitab dengan melihat hubungan antar kitab suci. Contohnya adalah anak domba Allah dikaitkan dengan korban dalam perjanjian baru atau perjanjian lama. Lalu yang kelima adalah metode biblika, menelusuri perkembangan progresif wahyu Allah, mengikuti tema-tema besar keselamatan dalam kerajaan Allah, dan seterusnya. Jadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Lalu yang keenam yaitu metode retoris atau naratif, yaitu memahami struktur dan gaya bahasa penulis. Fokusnya adalah penyusunan cerita dan argumen, contohnya perumpamaan Tuhan Yesus. Yang ketujuh adalah metode kontekstualisasi, yaitu menjembatani mana teks dengan konteks masa kini, tetap setia pada makna asli teks. Contohnya adalah ajaran kasih dalam konteks masyarakat modern. Lalu yang berikutnya adalah kombinasi dalam metode penafsiran. Seringkali terjadi gabungan beberapa metode penafsiran. Historis gramatikal untuk makna asli, kontekstual untuk penerapan masa kini, jadi seimbang antara teks dan aplikasi. Jadi penting untuk diingat, tidak ada satu metode tafsir Alkitab yang sempurna atau terbaik. Beberapa metode mungkin lebih cocok untuk jenis teks Alkitab tertentu. Penting untuk memahami berbagai metode tafsir dan menggunakan metode yang paling tepat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Alkitab. Tafsir Alkitab juga dipengaruhi oleh konteks historis, budaya, dan teologi penafsir. Demikianlah perjumpaan hari ini. Sampai jumpa untuk pelajaran berikutnya. Thank you. God bless you.